Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Mohon dijelaskan apa perbedaan antara akhlak dengan akidah, karena keduanya menyangkut masalah batin. Apa maksud hadis yang artinya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak? Apakah hadis ini bertentangan dengan ayat yang menjelaskan bahwa para nabi diutus untuk menyerukan tauhid? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam ini sempurna, kamil syamil, sempurna dan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita. Seluruhnya dibahas di dalam Islam. Islam mengajarkan tauhid, Islam mengajarkan akidah, Islam mengajarkan makarimul akhlak. Ya. Maka riwayat-riwayat tersebut tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Naam. Ya. Tidak bertentangan. Prinsip utama di dalam Islam adalah mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu penyempurnanya. Sebab dengan tauhid akan menyebabkan akhlak seorang itu terpelihara, menyebabkan baiknya akhlak seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara kesempurnaan tauhid adalah husnul khuluq. Ya. Di antara kesempurnaan akidah seseorang adalah baiknya akhlak seseorang. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menyebutkan permasalahan akidah, mereka menyisipkan permasalahan akhlak. Ya, sebagai contoh dalam Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, setelah beliau menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah secara umum, pada bagian-bagian akhir beliau menyebutkan masalah akhlak. Ya, menyebutkan di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Mereka mengajak kepada makarimul akhlak, akhlak yang mulia, ya, dan amalan yang baik, dan mereka meyakini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Wa yandubuna ila an tasila man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa yad'una ila birril walidain. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Mereka mengajak untuk senantiasa menyambung silaturahim, ya, memberi sesuatu yang meskipun dia mencegah darimu, memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Ya, mereka mengajak kepada birrul walidain wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil war rifqu bil mamluk. Ya, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, ibnus sabil, berbuat baik kepada budak-budak, ya, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi, dan Ahlus Sunnah melarang dari kesombongan, ya, perbuatan baghi, menolak kebenaran dan yang semisalnya. Maka ini penyempurna dari akidah. Oleh karena itu, al-akhlaq bahagian dari akidah, tidak bisa dilepaskan. Seorang apabila dia memiliki akhlak dan dia memiliki akidah yang benar, semakin kokoh akidahnya akan semakin baik akhlaknya. Ya. Sebagai contoh saja, seorang mempelajari al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempelajari dan meyakini. Jadi bukan hanya sekedar teori. Dia mempelajari nama Allah Al-Alim. Nama Allah itu Allah Maha mengetahui, yang menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka ketika seorang meyakini, maka itu akan menumbuhkan rasa takut pada dirinya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Meskipun dia dalam keadaan sendiri, dia meyakini bahwa Allah mengetahui, Allah melihat. Maka itu akan menjaga dia, ya, akan memperbaiki akhlaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurangnya seseorang dalam mempelajari akidah, ya, atau kurangnya seorang dalam mengamalkan, meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebabkan seorang terjatuh kepada safasiful umur, safasiful akhlak yang buruk. Ya, lihat perbuatan orang-orang kafir
di antara mereka ada yang kebiasaannya homoseks, lutiyah, naam, para wanitanya ishaq, melakukan sihaq, yani lesbi dan yang semisalnya, waliyadzubillah. Ya, ini yang menyebabkan apa? Disebabkan karena jauhnya mereka dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, mereka, di antara mereka ada yang kebiasaannya menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, tidak jujur dalam menakar dan menimbang, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tanda-tanda orang munafik: ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia suka mengingkari janjinya, ketika dia diberi amanah maka dia mengkhianati, dan yang semisalnya. Ini disebabkan karena apa? Karena jauhnya mereka dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala, jauhnya mereka dari akidah yang benar. Apabila seorang mempelajari akidah bukan hanya sekedar teori semata, namun dia mempelajari lalu kemudian menghayatinya dan meyakini dalam dirinya, maka ini ma'asyiral rahimakumullah akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya, termasuk akhlak. Ya, itu akan merubah dirinya dari keburukan menuju kepada kebaikan. Sehingga itu ma'asyiral rahimakumullah saling menyempurnakan, karena Islam ini merupakan agama yang sempurna.